tinggal sama siapa aja? Sama siapa aja? Hmm? Belum nikah. Jadi tinggal sama siapa aja di rumah? Di rumah sama ponakan, kebetulan rumahnya dekat-dekatan sama adik-adik saya. Oh, orang tua masih hidup semua? Udah meninggal semua. Udah. Oh iya. Jadi sekarang ini tinggal di rumah orang tua atau rumah sendiri? Rumah sendiri. Beli sendiri? Oh iya, rumah sendiri. Rumah sendiri, beli sendiri? Betul. Oke. Nah, pensiun udah berapa lama? Januari ini haji. 2025. Nah, dari Januari 2025 sampai sekarang bulan Mei 2025 apa kegiatannya? Nggak ada kegiatan sama sekali, bukan kegiatan sebenarnya. Saya lagi bangun kos-kosan sih Pak Haji, kontrakan, saya bangun kontrakan. Jadi buat pensiun tuh saya bikin kontrakan sama kos-kosan. Pensiun dapat berapa pesangonnya? Alhamdulillah bikin kos, sekarang lagi jadi kos-kosan di rumah sendiri, rumah. Alhamdulillah deh, rumah saya itu sebenarnya besar karena dulu orang tua saya tinggal sama saya. Jadi pada sisa orang tua udah nggak ada, sebenarnya alhamdulillah cukup Pak. Cuma saya tuh merasa khawatir gitu karena masih punya tanggungan Pak Haji. Ada anak adik saya meninggal, adik saya meninggal, jadi anaknya dua jadi tanggungan saya. Terus ada adik saya satu lagi, kebetulan keponakan saya juga ikut saya, jadi saya punya tanggungan yang masih harus sekolah. Itu 3 orang. Baru ya, maksudnya saya tuh pengen apa yang pernah saya nikah, waktu saya kerja tuh saya nggak pulangin gitu loh pasti. Jadi saya tetap ada pemasukan gitu Pak Haji. Dulu dapat pesangon kerja berapa tahun? Alhamdulillah udah 18 tahun. 18 tahun. Setelah lulus kuliah itu cuma 2 perusahaan. Perusahaan pertama 11 tahun, perusahaan kedua 18 tahun. Nah, ini yang 18 tahun nih dapat pesangon berapa tuh kerja 18 tahun? Alhamdulillah gede ya. Berapa? Alhamdulillah. Hampir 3M. Dapat 3M. Nah, itu buat bikin kontrakan dapat berapa pintu? Kos-kosnya dapat berapa pintu? Kontrakan dapat 3 pintu, kos 13 pintu. Jadi kalau kos-kosan berapa sebulan? Kos-kosan belum selesai Pak Haji, masih kontrakan sudah jalan, sudah selesai, sudah diisi semua. Berapa setahun kontrakan disewa? Saya dulu bulanan Pak Haji. Oh, sebulan berapa? Sebulan 2 juta? 2.500.000. Oh iya. Nah, ini maksain ke RDAY privat apa hajatnya? Bisa. Sifat 18 bisa nggak dihilangin? Kebetulan ini tahu Pak Haji itu pas di saya umroh kemarin di Kaf Pak Haji. Ramadan akhir gitu ya, cuma sekitar saja karena kan iseng gitu ya, melihat apa namanya kegiatan-kegiatan itu kadang-kadang suka di Facebook. Saya kebetulan nyarinya di Facebook ya Pak Haji, jadi ya apa sih gitu loh.
kira-kira 18 sifat dihilangin bisa gak? Alhamdulillah ada beberapa yang sudah saya ngerasanya yang kayak apa namanya saya tuh terus kadang-kadang suka overthinking gitu apa aja overthinking tuh kayak apa sih banyak berpikir gitu ya kan. Sekarang gede mikir apa gede hajat? Sekarang diajar sih dokter Iya, mikirnya jangan. ya saya ada serahin terus dia ngomong sama Pak Ustadznya itu juga gitu Bu saya juga cerita dia juga cerita maksudnya pagi doain apa Pak Ustadznya itu kan saya juga panggil ya Pak Haji bantuin doa dong saya dapat kerjaan lagi gitu kan ya soalnya banyak masih ada tanggungan gitu kapan sih kerja katanya gitu kan ya Bu kata dia gitu kita umum nggak tahu kan Pak Ustadznya yang saya tuh kan nggak tahu terus ibu biasanya masih banyak kemudian banyak maksudnya masih cukup gitu ya masih cukup ya alhamdulillah tapi kalau ibu meninggal besok emang ibu nggak nyesel nggak ya maksudnya tidak melakukan hal-hal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu nah yang saya lihat Pak Haji ini ajarannya tuh memang benar-benar yang ya kerja juga kan ibadah tapi yang Pak Haji ajarin tuh ibadah yang hakiki yang benar-benar udah berpasrah aja sama Allah gitu kan jadi udah tapi kadang-kadang ya itu tadi Pak Haji overthinking itu masih punya ponakan saya kan masih ada yang SMA masih dua SMA satu masih kuliah sanggup gak ya sampai dia selesai gitu Pasti sanggup kan. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Allah nih mbak bikin atap langit itu tanpa tiang loh mbak. Dimana-mana kan kalau kita bikin atap mesti pakai tiang, ya betul. Ini Allah nggak pakai tiang mbak, bisa. Mosok ngasih rezeki kita nggak bisa, kecil. Yakinin itu dulu. Jadi kata Allah, dimana gue mau bikin tajuk kalian, orang kalian nggak bikin tajuk gue. Nah, kita harus dengan bikin tajuk apa? Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Gitu. betul Pak Haji saya juga apa tadi dia kan antara saya dengan maaf ya Pak Haji jadi samanya tuh masa sih ya kayak gitu kan ya ya kebetulan saya menopause ini baru mau 2 tahun gitu ya Pak Haji tapi kan orang masih suka timbul itu kayak gejala orang dokter bilang sih kayak gejala menopause gitu nah itu yang sampai badan tuh kayak gatal-gatal gitu loh Pak Haji kulit dan saya tahu ibu saya juga dulu pada saat mau menopause dia ceritanya ya itu gatal-gatal gitu jadi kok takut ibu saya ya gitu nah saya pernah terakhir kayak Pak Haji bilang Pak dari apa misalnya kemaluan terus dibodahin tapi hilang gatalnya elah udah sampai sekarang udah gak gatal lagi Pak Haji padahal saya masih sering justru tuh setiap bulan pasti digagal gitu mungkin enggan itu udah pas saja saya tahu itu dari habis lebaran ya bulan puasa gitu saya terapin itu udah gak gatal lagi gitu Pak Haji oh kayak gitu jadi ya udahlah saya pengen tadinya pengen datang hari ini Pak Haji tapi maaf ada keperluan mendadak tadi yang nggak bisa jadi lewat telepon aja gitu. Nggak apa-apa, yang penting pokoknya mbaknya harus semangat. Sifat 18 nggak boleh ada. Kedua, mbaknya kalau bisa maksain ilmu RDA dipraktekin biar nanti duit ngejar kita, jangan kita ngejar duit. Kan kita udah cukup di usia 55 tahun ini ngejar duit. Masa di usia 55, 56, 57 kita masih ngejar duit? Janganlah, duit ngejar kita. Duit ngejar kita. Duit ngejar kita. Tuh. Yakin dulu. Kan kalau di Al-Quran kan ayatnya gini,
Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi Mbak harus ngaminin dulu bahwa di usia 55 ini saya mau duduk manis, duit ngejar saya. Aminin dulu itu, gitu. Oh jadi pasti gitu. Tapi kalau Mbaknya nggak ngaminin, ya nggak bisa gitu. Sekarang nih Mbak, Mbak lihat deh di mana namanya, di Bali kan banyak turis asing. Sekarang turis asing udah nggak betah Mbak. Sekarang yang tinggal turis dari negara Rusia. Di mana-mana turis Rusia. Di mana-mana turis negara lain udah nggak ada, udah pada nggak nyaman dia. Kok bisa? Ya nggak tahu, kan berubah-ubah zaman. Nah, supaya kita nggak kena imbasnya, kita dekat banget deh ke Allah dengan cara baca Quran. Biarpun pergantian zaman di mana juga, kita tetap eksis karena kan kita dekat sama Allah. Jangan pergantian presiden, pergantian menteri, kitanya malah nasibnya berubah. Janganlah. Presiden boleh ganti, tapi Tuhan nggak akan ganti gitu. Gak apa-apa, bertahap aja, pelan-pelan. Nih Mbaknya nanti jangan nyesel loh Mbak. Mbaknya kan biayain keponakan. Ini amit-amit gue jangan sampai. Kalau Mbaknya meninggal, itu keponakan ingat kita tuh setahun 2 kali loh Mbak. Mau puasa mau lebaran. Nah teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Teman kita dikubur baca Quran. Jadi Mbaknya harus baca Quran. Kenapa? Karena kan orang tua kita meninggal, kita nengokin kuburan aja belum tentu setahun 2 kali, belum tentu setahun sekali kalau kita nggak sibuk. Nah siapa temennya dikubur papa mama kita? Ya baca Quran. Nah kalau Mbaknya yang baca Quran, kan bisa buat mama, papa, buat Mbaknya bertiga. Buat mama pahalanya, buat papa sama buat Mbaknya. Jadi Mbaknya baca Quran tuh harus maksa. Harus maksa. Kalau orang bilang, lu boleh tadi aja baca Quran gak berhenti-berhenti, biarin aja, lu mau ngomong apa terserah, yang penting gue baca Quran buat emak bapak gue, buat gue. Gitu, soalnya nanti kalau kita meninggal, kita gak bisa ngandelin dari keponakan, gak bisa. Apalagi saudara kandung, gak bisa. Jadi siapa dong? Ya dari yang sekarang kita hidup ini, baca Quran dari sekarang. Paksain. Gitu. Harus. Nah nanti maunya saya, Mbaknya sifat 18 nggak ada, sholat tobat dikerjain. Nanti Mbaknya sambil kapan waktu, paksain deh bisa kesini, bisa ngobrol, nanti diajarin gimana caranya duit ngejar kita. Bisa? Ya pasti bisa, langsung nggak bisa, kan kita udah usia 55. Gitu. Anggap aja hari ini kita pembukaan dulu, pencerahan dulu, pembukaan. Nanti kapan Mbaknya senggang, nah main dah kesini, nanti privat. Diajarin nggak Pak? Ya pasti diajarin, maksudnya enggak, pasti diajarin. Karena kalau Mbaknya sukses, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya kan saya udah dapat, akhiratnya kan lumayan. Banyak punya kos-kosan. Kalau Haji Marco punya kontrakan, punya kos-kosan 21 pintu, Mbaknya juga harus 21 pintu. Kalau Haji Marco punya ruko 15, Mbaknya juga harus punya ruko 15, gitu loh. Gurunya sama. Ya gurunya sama. Kalau Haji Marco bisa, Mbaknya harus bisa. Jadi nanti ada penghasilan harian dari catering, bulanan dari laundry, nah tahunan dari kontrakan. Gitu, jangka panjang. Oke? Praktekin ya. Praktekin ya. Terkabul ya. Oke, senyumnya mana? Nah, gitu.
Bisa lah, masa nggak bisa. Senyum. Senyum. Pokoknya paksain. Pokoknya paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Paksain sholat tobat. Paksain sholat tobat. Bisa? Pasti sholat tobat kalau yang kan 18 dari maghrib sampai isya. Kemarin tuh saya cuma dapat nggak sampai 18 gitu. Itu dilanjutin setelah isya atau emang harus selesai sebelum isya, Pak Haji? Sebelum isya. Nggak apa-apa, besok diulangin lagi hari berikutnya aja. Apa namanya itu dilakukan Setiap hari. Sampai terkabul, sampai punya kontrakan 100 pintu, ruko 100 pintu. Ya, saya sabdain ya, oke? Terkabul ya. Ya, 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 ya. Salam. Tinggal di mana? Di Bekasi Pak Haji. Sehari-harinya apa? Sudah swasta. Contohnya kayak Dagang sembako. Dagang sembako percetakan. Haji. sembako. Udah berapa lama? Kalau sembako sudah hampir 2 tahun. Kalau percetakan udah 20 tahun. Percetakan 20 tahun. Sebelum percetakan apa? Langsung Ingat-ingat dulu waktu masih bujangan, pengantin baru. Ini nikah udah berapa tahun? kalau mandi sih baru 2 tahun setengah Pak Haji. Dapat anak berapa? Kalau Satu. dari saya satu. Dapat anak satu. Iya, dari Kalau sama suami. istri yang kedua, yang pertama, ini istri Saya. yang keberapa nih? Saya. Ini yang kelima. Istri yang kelima. Iya. Istri yang pertama anaknya berapa? Meninggal. Dibawa Istri anak. yang pertama anaknya Meninggal. meninggal. Iya. Istri yang kedua dapat berapa anak? Enggak dapat. Istri yang ketiga, Dapat 2. istri yang keempat, Dapat 2. istri yang kelima. 1. Oke, ini suami yang keberapa? Kedua. Kedua. Sama suami yang pertama anaknya Meninggal dapat dua. dapat dua. Dapat dua. Hidup semuanya, Hidup sama saya dua-duanya. dua-duanya. Iya. Sama yang suami kedua Ini dapat satu. sama satu, Baru 1 tahun. baru 1 tahun. Oke. Tadi berisik Pak Haji. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau Ini yang tahu RDAI ibu atau bapak? saya duluan. Ibu. Iya. Ketemu RDAI di mana Bu kalau boleh tahu? Sebelumnya kan saya ngajar. Ngajar. Dulunya 22 tahun ngajar di TK, TKIT. Nah, berhubung mungkin rezekinya sudah tidak ada. Jadi saya sempat off kurang lebih udah 3 tahun. Gitu. Jadi karena sering di rumah kan, jadi sering Pakai mic-nya Bu biar saya kedengeran. Gimana? sering saya lihat di TikTok, terus di YouTube gitu ya. Apa itu rumah doa anak yatim RDAY. Nah, saya kan suka penasaran Pak Haji. Terus saya ikutin aja gitu ya. Kok kayaknya cocok di hati saya gitu kan. Cuman saya pengamalannya kan belum tahu tuh sejauh mana. Makanya Abi kok saya pengen banget ke sini gitu, ngeringik mulu. Dari 2 minggu yang lalu tuh udah pernah ke sini nanya-nanya dulu. Ibu Iya, sama si Abi dia Berdua? kesini. Bertiga sama anak yang Dia kecil. tadi kecil. 2 minggu yang lalu lah. kesini. Kesini, udah Oh. kesini. Saya mengecek lo begini baru ntar
aja kita ikut sholawatan sama anak-anak yatim di sana. Di masjid. Masjid. Oh, betul. iya. jam 2. Oh, siang. Iya, terus saya tuh makin penasaran Pak Haji gitu. Nah, tama-tama kan saya juga baru lagi mulai usaha. Ya, Bidangnya? usaha sembako. Oh, sembako. Juga. Kita buka sembako berdua. Oh, kalau sembako ini baru. Baru. Baru mau 2 tahun. 2 tahun setelah nikah Setelah ini. menikah. Kalau percetakan udah 20. Emang bidang saya percetakan. Sekarang masih jalan nggak? Masih tapi tidak Cuman terlalu sepi, lagi ini. sepi, Jadi Pak hanya Haji. memaintain yang masih lanjut aja gitu. Tidak Yang pesan, yang order baru sudah dilayanin. yang Nyetak udah- apa contohnya, Bos? semuanya kayak banner, ini undangan semuanya. Oh, Di Kampung Melayu Pak Haji kalau saya. di Kampung Melayu. Dulu tinggalnya emang di Kampung Melayu. Kalau sekarang tinggalnya bareng sama saya Di di Perumkodam di Bekasi. Oh. Sama ibunya, ada ibu mertua di rumah saya sama anak-anak gitu, Pak Haji. Percetakan masih di Kampung Melayu sampai sekarang. Masih Mesin cetakannya juga di situ. kerjasama sama teman. Jadinya dulu kan saya punya karyawan ada sekitar 10. Pakai mic, Bos. Gimana? Waktu saya sebenarnya ini percetakan adalah turunan dari bapak saya. Terus bapak saya meninggal, saya yang menerusin karena bidang saya kuliah di grafika ya, jadi cocok di percetakan. Kebetulan abang saya. Oh, Bos kuliah di Grafika. Iya. Jalan Garuda. Bukan, itu Mana? kalau Garuda kan si Valentino. Hah? Itu kakak saya ada di Jalan Garuda, Pak. kakak apa namanya kakak sekolah senior. Oh. Karena Pak Haji orang Kemayoran juga kayak. Iya. Nah Valentino kalau mungkin dengar juga orang Garuda juga. Nah, Bos di mana sekolahnya? Di Politeknik UI Jakarta, Hah? Politeknik UI Depok Oh, kuliah. kuliahnya. Kalau SMA-nya? SMA 3 Setiabudi. SMA 3 Setiabudi. Iya. Oh, iya iya. iya. Sama-sama. Gitu, Nah, Pak Bos lahiran tahun berapa? Haji. Kelahiran 75 Pak Haji. 75. 5. Muda bener. Ibu? Saya kelahiran 81, Wah, lebih muda lagi. 1981 Pak Haji. 1891. 1981. Oh, bukan 1891. Kirain denger saya lahir Sudah tahun. tidak muda lagi. Makanya Pak saya bilang ingetnya kirain 1891 zamannya Sultan Hamengkubuwono. Iya, itu masih hidup ya. Haji. Sih. Legenda ya. Oh, katanya Iya, 1981. makanya saya gendong-gendong anak tuh disangkanya cucu. Tadi Iya, Saya udah punya cucu Pak Haji malah. padahal anak ya. adalah anak. Iya 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 iya. Rezekinya mungkin ya Pak Haji ya. Iya 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 iya. Oh, jadinya ini setelah nikah bikinlah usaha Iya. sembako di Bekasi. Betul Pak Haji. Hah? Betul. Iya, masih ngontrak itu Di Bekasi. Nah itu percetakan ditengokin nggak tiap hari? Jadi kan saya kan kerjasama untuk mesinnya sama teman saya. Semenjak saya kayaknya peluang saya untuk ini akhirnya saya ibaratnya udah strateginya gini aja, kalau ada itu baru sifatnya borongan. Jadi Kalau saya ada pesanan, nggak miara orang lagi karena beban biaya untuk biaya gaji. Akhirnya saya udah kalau ada order borongin gitu aja. Jadi kita tidak terbebani untuk gaji karyawan. Nah untuk mesin jadi kalau ada itu ya kerjasama aja yang saya taruh ke teman saya gitu Pak Haji. Ya udah sekarang kalau yang percetakan karena mungkin teknologi yang semakin ini saya mulai ketinggalan. Makin canggih. Iya makin canggih saya. Iya, udah mulai ketinggalan. gagap. Udah mulai gagap. Perusahaan TV aja sekarang udah pada di Iya. PHK. Udah mulai gagap gini. Kedua trennya sudah Kompas kan Iya, ada Kompas. Trennya udah digital kan, makanya saya Iya. sudah memikir. Saya sempat juga main properti Pak Haji Properti di mana? di Cikarang. Cikarang. Ya sekitar tahun 2000. Tapi udah habis ya? 2020 Udah nikah belum waktu itu? Belum. Belum. Kan baru 2 tahun yang lalu nikahnya. Oh, jadi properti Jadi saya awalnya tuh sebelum kenal ibu. iya, jadi ditawarin dulu investor, saya investor, nggak tahu ya sama teman ditinggalin gitu. Saya udah bangun 2 tempat tinggalin. Akhirnya kita terjun Nyemplung berapa dana Bos dulu? udah 200 juta. Oh, gelo. Akhirnya karena udah kecemplung saya udah kecebur sekarang akhirnya saya bangun Nekat. saya bangun saya pasarin sendiri, alhamdulillah sih udah 3 unit terjual, 2 tanah terjual gitu. Akhirnya kita pun tadi apalagi usaha mau di properti lagi kayaknya agak berat karena saya banyak yang belum paham masalah tanah, masalah bagaimana perizinan. Akhirnya saya gimana ya usaha yang dia juga lagi di PHK oleh
sekolahan, dia kan 20 tahun ngajar di sekolah. Bos, kalau boleh tahu nih bos, Iya. kan dia tinggal di Bekasi udah berapa lama bu? Saya dari semenjak menikah dengan suami yang almarhum 24 tahun. Nah lo kenal sama bini lo nih di mana? Bu? Facebook. Facebook di, Oh, di ini, Facebook. jodoh, di kontak jodoh. Berarti Pak. lo kawinnya online aja bos. Nanti kan anaknya anak online. Harusnya ya Bisa Pak. aja Pak Haji. Hah? Gini Pak Haji, orang udah tua pacaran udah gak mungkin. Iya. Nanti kontak jodoh yang cepet dah. Kita hunting itu yang kelihatan apa namanya, secara fisik bagus, terus secara ini ya dialah dari 5 orang dia yang mungkin masuk ke hati saya gitu. Sebulan langsung saya ke rumah orang tuanya, 2 minggu kemudian saya mau lamar, kata bulan depan aja, udah. Saya juga pada saat itu tuh lagi di titik nadir Pak Haji. Sudah suami nggak ada, pekerjaan nggak punya. Pokoknya udah. Udahlah gue Luar ikut di biasa Facebook dah. aja deh. Di Facebook. Bisa gitu. Ya kan zaman teknologi sekarang Pak Ah? Haji. Ya kenal Pak Haji aja itu melalui online. Iya ya. Nikah Dicari, aja dicari. dari itu kan biasa kan kita kan nikah adik kelas, Seharusnya ya. kakak kelas Iya, ini. atau temen seangkatan Kalau dia kan selingkuh. mana sama suaminya sepupu dia. Hah? Almarhum sepupu dia. Sama suami yang pertama? Iya. Sepupu? Dijodohkan. Oh dijodohin. Sama ibu, sama almarhum ibu. Kalau saya nikah sebentar Pak Haji, rata-rata yang saya nikah perempuan tuh kalau saya udah serp udah saya kejar terus udah. Mau nggak mau nikah sama saya udah. Dia mau, Begitu? udah gitu aja udah. Wow. Termasuk yang Yang pertama, yang pertama juga gitu. yang kedua, Iya. yang ketiga, Terus. yang keempat, yang kelima. Iya. Wow. Luar biasa. Rezekinya the best Buse. Anaknya Jadi banyak. saya nggak mau Pak. terlalu banyak Hah? umat. Anaknya udah banyak. Anaknya berapa total? Jadi digabung jadi 7, 7. 8. 8. Iya. Anak angkat satu. Ini anak angkat saya punya anak angkat 1. Jadi yang ikut ibu anaknya berapa jadinya? Nggak ada yang ikut. Nggak ada. Karena yang besar Yang udah gede kan satu di IPB. kuliah sendiri. Tadi saya mau mampir dulu katanya udah kesini aja langsung ya udah kesini. Kedua. Satu lagi kuliah sendiri sambil nyari duit. Jadi memang anak saya nggak nyusahin semua gitu Pak Haji. Cuma yang kecil-kecil yang sebelum dia nih yang baru SD itu baru masih sama ibunya gitu. Walaupun setiap bulan saya tengokin. Gitu, Pak Haji. Jadi di rumah sekarang isinya siapa aja Bu? Ibu, Ibu, suami, mertua, anak yang ini Sama mertua dari anak bapak. ibu saya kandung. sama ibu. Iya. Sama yang kecil. Sama yang kecil. Jadi berenam. Berenam. Bos, kalau gue boleh tanya nih. Kalau punya ide dagang sembako, apa yang bikin lo ide dagang sembako? Jadi kan saya mikir zaman sekarang usaha tuh ya saya pernah juga ikut training. Intinya kelihatan indah gitu. Apa? Intinya kelihatan indah gitu. Kayak kemarin kan saya udah nyoba sebelum ini juga saya ini franchise Pak Haji. Apa tuh yang dijual? Somai. Somai. Iya, gerobakan. Saya sempat udah setahun bermain. kerikil. Ketika Udah nikah belum? belum, Oh, belum. ketika Covid udah jeblos semua udah. Jeblos. Iya gak ada mati semua tiarap semua Pak Haji. Saya kena kanker, wah benar-benar makanya berpisah sama istri saya sebelum dia ini sakit kayak nggak diurus gitu Pak Haji. Nggak diurus. Nggak, iya saya sudah. Untung saya punya anak perawan 2 yang ngurusin saya gitu. Anak dari istri? Istri yang ketiga, Hmm. saya kan akhirnya ngontrak tuh sama ibu saya karena istri saya yang sebelumnya nggak mau ngurusin ibu saya gitu. Ya kalau saya kan ibu Yang keempat dapat anak gak? dapat 2. Masih Dua. pada sekolah. Jadi Perempuan. yang dapat yang kedua doang itu cuma berapa bulan istilahnya nggak cocok aja. Kalau yang ketiga Jadi itu lo sakit malah yang rawat Anak. anak. Iya. Jadi Kurus ketemu saya tuh Kurus. ya kan, Dua- saya ya, kan di 20 Cipto itu kiloan. hampir 6 bulan di kemo di sinar gitu. Jadi dokter vonis sakit apa dulu? kanker. Jadi tumor ganas stadium 3 di amandel. Gitu. Jadi harus diangkat. Nah, harus saya Dioperasi itu akhirnya? dioperasi, diangkat tumornya, lalu pengobatannya harus melalui sinar selama 35 kali dengan kemo 7 kali gitu. Ya. Bolak-balik rumah Gua sakit, capek setiap bolak-balik. hari Pak Haji. Hah? Setiap hari saya kan pas minggu masih berani kuat tuh, pas udah gitu udah nggak bisa makan kan, waduh lemas banget udah nggak bisa ngapain. Hampir saya nyerah tuh pas 20 udah saya udah pasrah deh. Kayak roller coaster juga. Akhirnya Pak di Haji. udah untung dokter Cipto itu termasuk yang memberikan semangat. Udah Pak, Bisma, ayo Pak, semangat Pak. Lagi dilanjutin lagi gitu. Kemo lagi. Iya kemo lagi. Kalau Kemo setiap kemo kan lagi. udah nggak bisa makan, muntah terus. Iyalah kalau udah kemo kan biasanya rambutnya Iya, rontok. saya kan rontok berbotak, tapi yang banyak botak di setengahnya nih, karena di sinar sebelah sini yang kena sana. Oke. Tambah sekarang nih masih efeknya Pak Haji. Jadi kita tuh kelenjar ludah itu
tidak bisa normal lagi, mengental terus, reak terus. Gampang bos, nanti ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat makan bapak. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat minum bapak. Oh, ini Cebok buat alat saya. kelamin ibu, Buat minum saya nggak boleh. Iya. Kalau masalah takut Masak bareng-bareng. nasi bareng-bareng nggak apa-apa buat masak ya. nasi, buat minum, buat bikin sayur opor, sayur gulai. Boleh tuh bareng-bareng. Boleh bos, ada tamu gue bos dari Klaten, Salatiga. Dianya di Hong Kong, nih istrinya di Hong Kong, suaminya di Klaten, di itu Salatiga. Salatiga. 3. Sakit parah, seminggu 2 kali masuk rumah sakit. Akhirnya istrinya nonton YouTube gue di Hong Kong, dia pamit sama majikannya pulang ke Indonesia. Dia cuma nyebokin alat kelamin buat masak nasi, nyebokin buat minum, cebokin buat nyayur opor. Sembuh total bos. Dia datang kemarin privat cuman buat ucap syukur doang. Gue mau privat sama Pak Haji berdua cuman ngucap syukur. Dan yang kedua dia ngucapin syukur, suaminya dipaksa suruh pakai celana dalam dibalik. Pokoknya lo harus pakai celana dalam dibalik. Suaminya nyolong-nyolong pakai celana dalam dibalik, nyolong-nyolong naik motor. Karena lagi sakit, lemes, kegeret truk, motornya hancur, dianya hidup. Tidak ada garetan. Makanya dia langsung kemari dia ucap syukur. Dari Salatiga. Nah lu coba cebok. Gak masalah itu buat semuanya bisa Pak Haji. Bisa. Oh nggak masalah ya. Bisa. Jadi nanti ibu pada saat masak nasi, Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RDA Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, suami saya nama bin sembuh total. Udah nasi, masak sayur, opor, gulai, sayur bening, bikin agar-agar, bikin puding, disuapin, sehat, normal. Nanti kalau ibu mau nyari rezeki lebih gampang lagi, paksain tiap hari dia wajib nyusu sama ibu. Udah setiap hari Pak Haji kalau Udah. yang nggak usah diajar. Udah. Ada yang kecil Pak Haji. Apa? Ada anak Perebutan namanya bayi. Om yang kecil. Ya udah kecil dulu selesain. Udah kecil baru jatahnya bayi tabung. Anggap aja ini bayi tabung. tabungnya ya. Satu lagi Pak Haji, saya kan ketika ada amanah ibu, kebetulan saya berdua bersaudara. 2 bersaudara. Iya, saya Lo nomor? Nomor 2. Oh, iya. Abang saya sudah meninggal karena COVID kemarin. Dan ibu saya juga lumpuh gara-gara COVID. Jadi emang awalnya emang saraf kejepit, tapi ketika ada vaksin manula tuh yang diberikan, besokannya nggak bisa jalan lemes gitu. Sampai sekarang. Jadi Gampang bos. Iya. Lo beli belut lindung, lo pecutin di kakinya mama kamu. 9 kali pecut sehari 3 kali. Umur mama lo berapa? 78, mau 79. Selama 78 hari. Udah nanti keras, normal lagi jalan. Pakai belut bos, ilmu zaman dulu. Ilmu kearifan lokal. Belinya di pasar. Belutnya mati atau Hidup. Masih hidup. Hidup. Nanti kalau mati digoreng. 9 kali dipukul ke sini. Ya kalau belum mati ya buat ngobatin. Kalau mati ya digoreng. Beli lagi belut, pecut lagi 9 kali. Sehari 3 kali. Normal. Saya 3 Selama kali, umur 9. yang sakit. Nah, Soalnya sudah berobat susah. Kata dokter udah angkat tangan kalau dioperasi saraf penjepitnya bisa lewat ibu katanya gitu. Jadi sementara ini hanya pengobatannya pakai obat anti nyeri aja. pakai itu dong. Ya makanya ntar mau dicoba. Ya nanti kalau lo mau paksain kalau jam 00 nyokap lo dimandiin, dikompres, dilap tangannya pakai air, wajib tuh. Nanti sembuh, nggak ada saraf kejepit. Obat saraf kejepit itu mandi jam 00 kalau dia bisa mandi. Oh, kalau dia nggak bisa mandi, dikompres. Hah? Kalau bisa dia mandi sendiri gitu Pak Haji. Iya, kalau dia Dia bisa. setiap hari mandi jam 4 Pak Haji dia. Oh nggak boleh, mesti nggak jam boleh. 00. Sembuh obatnya itu. Selama 78 hari. Jadi yang tahu RDA ibu Saya. Iya. dulu. Iya, saya. Dia baru 6 bulanan Pak Haji. Tapi setiap hari saya suka ngikutin live-nya Pak Haji gitu. Hari ini topiknya apa ya? Semakin penasaran saya. Gitu. Makin penasaran terus diikutin terus. Sampai di mana ya alamatnya? Sampai saya pernah ngechat Pak Haji, coba nama Pak Haji nggak dibalas-balas. Hah? Nggak dibales? Iya. Aduh. Assalamualaikum Pak Haji gitu kan.
Saya pengen ketemu Pak Haji, pernah ngecat seperti itu. Iya. Kan karena Pak Haji. Banyak sih Mbak nih yang ngechatnya alhamdulillah nih. Iya. 20 ribuan jadi belum sempat kebales. Kan orang tanya Ji, kenapa sih gue ngechat lo nggak dibalas? Bukan nggak dibales. Terlalu banyak yang ngecat. Banyak banget nih bos. Lihat nih bos. Percaya Pak Haji. Berapa kalau yang paling bawah? Percaya. Berapa coba lo lihat dulu. 24.000. 24.000 coba. Udah kelewat Paling bawah. jauh. Iya, 24.224. Itu gimana? Nih tuh belum gue buka tuh yang Iya, ijo-ijo. semua, iya, sampai ribuan. Sampai Belum gue baca nih. 900 sampai 1.000. Gak sempat. Makanya orang bilang, Ci lu jawab apa ya? Ya lu japri gue lagi. Belum sempat. Tuh Pak Haji kalau untuk usaha itu bagusnya kan memang diterusin ya Pak Haji ya. Terusin. Saya tuh masih terngiang-ngiang gini, apakah saya tuh harus kembali lagi cari pekerjaan? Oh jangan dong, kita udah usia 40. Ya, Mbaknya memang. tuh jelita. Kalau bos Lolita. Lolita Masa udah tuh. saya bilang, ini kita udah punya usaha, alhamdulillah sudah menguntungkan walaupun belum mencapai target yang kita inginkan. Tapi alhamdulillah untuk bulan-bulan kita udah bisa gaji karyawan 2 orang kan gitu kan. Buat makan, anak-anak Nah, sekolah. sementara ini kan beban, saya kan punya anak juga, dia juga punya anak, terus juga ada angsuran hutang. mobil juga. Punya hutang Pak Haji. Jadi ya coba Pak Haji supaya saya tuh ingin ada kenaikan omset dalam waktu setiap Bisa lah bulannya. bos, itu lo lihat kertasnya. Ini. Ada berapa sifat suami coba Bu? Yang 18, ada gak semuanya Bu di suami itu Bu? Itu jengkel. Ada yang pertama Seorang ngeluh, jengkelan, Pak Haji. Nggak ngeluh suka sabaran. ngeluh apa? Jengkelan, Jengkelan, suka kepancing jengkel. Nah, dendam, Kalau dendam saya nggak terlalu memikirin, bodo amat. Gitu. ketus ya. suka Kalau saya ketus. misalnya ada orang nih, kayak kemarin saya dilabrak sama RT Pak Haji. gara-gara Gara-gara misalnya kan ini nikah sama saya dia punya syarat Pak Haji. apa? Nikah sama saya dia punya syarat. Syaratnya apa? Nikah siri aja katanya gitu. Soalnya gini Pak Haji, bukannya apa-apa, saya tuh sebelum nikah sama suami yang ini saya kan udah punya hutang Hutang ke bank, dengan bank. bank pensiunan. Sementara almarhum itu kan pegawai negeri, jadi uangnya itu kan selama 5 tahun nggak, waktu yang lumayan kan ya. Saya tuh kan butuh kehidupan buat anak-anak gitu, jadi saya tuh punya cicilan. Nah kalau seandainya nikah negara ke saya berarti saya harus membayar Ngembaliin uang. piutang. Nah sementara sampai sekarang tuh belum punya kan. Jadi salah satu ini mas, ya kalau misalkan mau nikah sama saya, kalau mau negara berarti harus menyelesaikan hutang piutang Lunasin saya. utang gue dulu. Gitu. Nah sampai sekarang kan belum ada rezekinya. Iya, iya. Ya udah secara agama dulu. Terus kalau punya anak, Bismillah aja lah. Gimana Allah aja. Yang penting ngejalanin. Jadi saya bilang ceritanya gitu. dari pensiunan minta surat janda gitu. Awalnya saya Pak bilang, RT tuh. Pak RT kita lapor, lah kan bapak udah nikah, iya kan tapi saya nikah siri Pak, ya nggak bisa Pak, ngotot gitu kan. Tapi yang dari sekretarisnya, tapi awalnya si RT itu menyanyikan, tenang aja kita atur, ntar malam tunggu kata gitu. Iya. Saya telepon, Teh, gitu. Nah kita manggil kita biasa kan orang Betawi, Teh. Iya, iya. Tiba-tiba marah-marah, jadi anjing lu bang, rame dikumpulin satu warga mau ngeroyok saya gitu. Aduh. Maka saya bilang, Kita tuh diserang astagfirullahaladzim. semuanya, Bapak RT, Saya bilang, warga. Teh saya salah apa? Saya hanya sebagai warga hanya minta surat gitu aja. Kalau ente nggak bisa ngasih, saya manggil Teh. Lu ngapain mau panggil Teh gitu. Ada. Kalau orang Betawi kan mungkin ya. Iya, manggilnya belakang. Iya Teh, R-nya gitu nggak biasa. disebut. Sebelumnya itu nggak masalah saya panggil, tiba-tiba gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi dikumpulin warga, badannya gede mau ngeroyok saya. Saya sih silakan mau ngeroyok, saya bilang salah saya apa? Saya minta maaf dulu. Cuma dia menjatuhkan saya depan masyarakat gitu. Saya orang kayak gitu, saya nggak dendam, cuma saya nggak mau berinteraksi lagi gitu. Gitu aja sih Pak. Jaga jarak lagi. Iya. Soalnya apa? Ya saya padahal saya tidak memaki dia. Iya. Bahkan dia memfitnah saya mengadu domba. Iya. Kepada ada tetangga saya yang bekas anaknya masuk penjara. Dibilangnya tuh, kamu udah jelek-jelekin Madafi. Sampai saya ditunjuk-tunjuk sama bocah itu. Kenapa nih bocah baru nih kenal juga kagak sama saya, baru saya lo tiba-tiba berani melabrak saya gitu. Maka saya bilang, saya udah, saya nggak mau jadi hidup tuh nggak mau cari masalah gitu. Kalau emang orang ini bisa malah, saya malah menghindar.
Gitu aja Pak, kalau saya punya prinsip Pak Haji. Iya. Gitu Ji. RT begitu. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi hidup ini panggung sandiwara, Bos. Betul. Jangan larut, Bos. Kalau di Al-Quran, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Tenang aja. Nah, jadi lo belum jawab gue tadi pertanyaan. Apa Kok tuh? lo bisa ide dagang sembako? Oke. Oh, awalnya gini Pak Gini Haji. Pak Haji, bentar dulu saya dulu jawab ya. Saya kan sudah beberapa kali usaha. Saya pernah ikut trainer usaha yang lagi bisa bertahan itu dalam kondisi misalnya habis ini kuliner, properti, dan yang orang butuh gitu kan. Nah, sempat survei tuh Pak Haji sama istri. Bahkan Matiin. Terus? saya survei untuk laundry malah. Sudah survei anak. Cuman laundry nanti ada kendala. Saya bilang kenapa? Pertama, ya kita harus cari marketnya dulu. Yang kedua, pekerjanya. Soalnya intinya laundry itu ada yang gosok. Kalau mau nyuci siapa aja bisa. Yang gosok kalau nggak ada, siap kamu menghandle yang gosok gitu. Terus kedua, kuliner. Kuliner untung-untungan. Mendingan kita mengambil franchise yang sudah jalan daripada kita memulai sendiri. Karena saya lihat kuliner yang buka atas nama sendiri itu banyak yang bangkrut. Makanya saya menyuruh peluang ini sembako. Kalau sembako apa? Orang pasti butuh. Walaupun mungkin untung kita tidak sebesar main kuliner atau main yang lain, saya bilang. Ya alhamdulillah kita masih settle sampai sekarang. Omset kita yang dari awal ini sudah sampai sekarang tuh hampir 400 juta per bulan. Ya kalau untungnya ya paling sekitar 27 lah atau 28 untuk per bulan. Nah itu kita hanya membuat segmen pasar itu. Ketika kita jadi pemain, kita pasti kalah dengan pemain-pemain yang sudah duluan gitu. Makanya kita strategi ketika itu cari warung-warung proyek yang bisa, yang dia tidak punya berhutang kepada kita, bayar tempo. Nah itu lumayan Pak Haji. Mereka tidak, kita ambil ranks untung bisa, biasa kan kalau untuk sembako tuh 4-5%. Nah kalau iya, kalau untuk dengan warung sembako ini yang bisa tempo bisa 7-8%. Makanya saya ini bagus sih, kemudian kita kuatkan, tinggal kita kuatin modal. Banyak yang minta gitu. Kita tidak bisa menghandle karena modalnya juga terbatas. Jadi yang laku apa aja? Semuanya laku Pak Haji, terutama rokok. Semuanya Udut dari tuh paling beras, cakep, udut. telur, Nah itu berkembang kita itu. semua sembako Pak Haji. Kalau kita yang ngandelin datang paling 2 juta sampai 3 juta omsetnya. Tapi kalau dengan itu rata-rata omset kita bisa sampai 220 juta per hari. Oh, rokok. Semuanya Pak Haji, rokok, minuman-minuman. Jadi semua, karena kan tukang itu kan butuh rokok, butuh Indomie, butuh segala macam, obat-obatan juga kita jual. Air Ya, juga sama. Alminum. Ada. Nah sekarang ini saya bagaimana sama istri itu supaya omset kita terus bertambah, terus langganan, terus kita tidak kekurangan modal gitu Pak Haji. Ini kayak seperti istri saya, istri itu punya rumah di Mutiara Gading dekat, saya kan toko juga di Mutiara Gading juga, Blok H, istri punya di Blok G ya. 17 tahun ditempatin sama adiknya, kandung. Saya tuh Nah, saudara. di sini ada sedikit permasalahan antara ijab antara suaminya dengan bapaknya dia. Dulu waktu ngebangun rumah kami yang kami tinggalin, pinjam duit dengan bapak mertua atau bapaknya dia, si almarhum nih suaminya ini. Menurut dia pinjam, tapi menurut bapaknya dia tukar guling. Jadi rumah yang di Mutiara Gading itu jadi milik bapak gitu. Nah saya sempat bingung Pak Haji ketika itu, dia pernah nitip uang 50 juta ke bapaknya dari hasil santunan gitu ya. Tapi ketika mau dipinta nggak dikasih. Alasannya almarhum masih punya utang 75 juta. Yang jadi permasalahan, saya sempat ketemu, saya tanya ke waktu kemarin lebaran, Pak kalau hutang kenapa duit, kalau itu tukar guling ada saksi nggak pertama? Nggak ada, karena percaya sama mantu atau mertua gitu kan, apalagi itu ponakan. Tapi yang jadi permasalahan, kalau emang itu kita benarkan itu tukar guling, kenapa uang yang santunan itu dipakai dengan alasan bayar hutang gitu loh. Dan tempo hari saya saksi juga dengan beberapa hari, katanya sudah lunas
Ini sudah 50 juta udah Bapak pakai karena hutang almarhum. Nah sekarang ini jadi permasalahan ketika dia ingin mengajukan usaha kan butuh modal Pak Haji. Kalau untuk pinjam ke bank kan kita tidak berani, takutnya belum ada untung sudah hutang, sudah bayar bunga. Akhirnya kita mau jual aset gitu untuk mengembangkan usaha kita. Adiknya yang 17 tahun memakai tempatnya tidak mau ngasih. Liciknya bapaknya dia ngomong begitu, bayar aja 40 juta sini untuk rumah kamu. Dibayarin sama adiknya 40 juta. Suratnya masih sama dia. Asli salah hukum, menang dia masih. Dialah kan de jure sama de facto. Kita mobil ini, padahal kita juga ke Rohim Pak Haji, ketika ini jual kita mau kasih 50 juta buat kamu. Ini kata dia. Kalau saya kan sebenarnya bukan terlibat, yang penting dia. Ini kan harta anak yatim, saya bilang gitu. Jangan sampai, jangan dimakan. Ini hari mengadu domba antara dia dan adiknya. Adiknya akhirnya memanfaatkan momen itu. Rumah yang harusnya 350 juta, ya gimana nggak mau, cuma 40 juta. 40 juta. Sekarang ketika saya nang itu saya dimaki-maki sama adiknya. Aduh, astagfirullah. Padahal saya nggak mau ikut campur, tapi karena saya suami dia, saya coba untuk meluruskan. Kamu pertahankan, ini ada harta kamu dan harta anak yatim nih. Jangan sampai, saya bilang gitu. Bukan masalah dijual nggak jual. Ini 17 tahun. Katanya mau ngontrak, nempatin. Sampai sekarang jadi mau mengakuin. Kalau ditegur empaka yang atas, rumah saya nggak bawa mati, kata gitu. Ya tapi kan rumah hak orang, bukan rumah dia. Nah itu bagaimana Pak Haji supaya melembutkan juga, intinya juga supaya gampang kejual dan si adik itu dengan legowo bisa keluar. Soalnya RT juga nyamperin dia, itu nggak ditutup rapatnya soalnya nggak ada orang, karena dia ngumpet di dalam. Adiknya dan itu punya masalah di RT, selama tinggal di situ tidak pernah bayar iuran RT. Nah itu sebenarnya RT mau ngurusin tapi dia bersembunyi terus. Nah kita kalau kesana takutnya jadi ribut mau penjembatanan RT untuk mengatasi ini. Itu Pak Haji. Saran gua ini pakai ilmunya RDAY namanya legowo, lapang dada. Jadi kalau memang dia mau ambil kita harus legowo, ambil. Jangan kita pertahanin. Kalau kita kan pertahanin. Ini kan hartanya anak yatim gitu. Jangan bos, lepasin bos. Iya, nanti kalau ibu legowo tidak ada yang istilahnya ibu ganjel di sini. Nanti Tuhan ganti yang lebih dari yang lebih. Begitu, tenang aja bos. Lo masih mending bos 40 juta. Kita hampir berapa Pak Nur? 300 juta. 300 juta. Rumah ya. Anak yatim. Oh, gitu. Kan kemarin mau berangkat umroh. Kita udah berangkat, udah bayar. Udah semua udah tinggal berangkat. Alasannya pisahnya belum keluar, kita harus bayar. Ya. Bayar 500, balikin 200, masih ada 300. Udahlah, udah gua nggak Ikhlasin aja ya. Iya. Ada yang 380. Makanya istri gitu. Santai istri aja, juga Mbak. berpikir gitu, Pak Haji. Saya mau ke sini supaya pertama menenangkan hati. Kedua, bagaimana usaha kita yang sudah kita rintis dimudahkan untuk pembiayaan. Itu tadi, lu tuh berdua harus legowo dulu. Kalau lu kan belum legowo. Iya, sebenarnya kesel aja Pak Haji. Jangan. Sekarang gede kesel apa gede hajat? Gede hajat lah. Tadi sih istri juga dia bilang gitu, Bi aku kalau dapat duit dia pernah mimpi dapat 10 miliar, itu biar aja buat Ucu deh. Iya. Ya terserah kamu. Iya. Kalau saya kan sebenarnya Apa sih artinya? Taruhlah tuh 500 juta lah ya. Kan kita dapatnya 10 miliar. Untung kita 9 miliar 500 juta kan. Udah lepasin ya, ngapain. emang dia sudah punya niat seperti itu Pak Haji. Kalau emang makanya dia kesini ini istri untuk ya pertama dibantu sama Pak Haji. Pertama untuk pendanaan kita. Legowo bos. Ya nanti kalau ini dia udah mulai legowo Pak Haji. Ya udah kalau saya kan sebenarnya ada atau enggak saya nggak pengaruh. Cuman saya sebagai suaminya meluruskan. Tapi ketika emang Tunggu nih bos. Ini kan apinya udah kecil nih. Udah mulai legowo apinya kecil. Lo kompor. Jadi nyala lagi, gede lagi. Lo kan selalu ngomong gini.
Sebenarnya Ini anak ad- yatim. Jadi iya, ya, sebenarnya saya jangan. kesel juga gitu aja waktu Iya. kemarin habis lagi bareng kita mau silaturahmi kok jadi ribut antara bapak sama anak. Iya. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur karena bukan urusan saya gitu. Iya. Ketika saya dengar sebagai suami, emang masalahnya apa sih gitu Iya. ke mertua gitu kan? Kok sampai begitu? Yang satu ngomong ijabnya tukar guling, kok bisa jadi bayar utang juga duitnya diterima, rumahnya dijual juga gitu. Iya. Dia kagak dapat apa-apa jadinya gitu. Saya tuh Iya. dari kalau dibeli sama orang tuh kan rumah itu 350 juta. Ya. Sampai saya gini, ya udah bayar setengahnya aja deh ke saya 150. Ya. Saya bilang ke suaminya juga, Ya. "Gak apa-apa, itu juga boleh dicicil. Iya. 20 juta monggo." Iya. Malah suaminya bilang sama adik sayanya, "Ya uang dari mana saya?" Ya udah Iya. kalau kayak gitu titik akhirnya ya udah mungkin harus kembalikan lagi, apakah harus legowo? Legowo, Bilang, setuju. "Itu saya tuh. Dengan legowo, Kayaknya susah." Tuhan kasih rejeki yang luar biasa. Luar biasa. Legowo, lapang dada. Haji Marco, ini kan tamu saya kita paksain meraktekin ilmu RDAY. Jadi dia sedekah mobil kesayangannya dia, Mitsubishi. Haji Marco nyedekain mobil kesayangannya, Grand Max. Tapi papa kandungnya nggak terima. Lu ngapain sedekahin? Kan Masuk di akal. Haji Dwi Susanto udah kaya raya tajir melintir. Lu ngapain sedekah? Adik lo kan 8, ini kan 9 bersaudara. Tapi dia legowo, lapang dada. Terus dia punya toko material. Dia kan hobinya nongkrong di toko material. Gue bilang sedekain toko material lo. Lo nggak usah nongkrong di sono lagi. Ngapain lo nongkrong? Lo mau nongkrong? Sedekain lah toko materialnya. Tambah ngamuk lagi. Tapi gantinya Yang lebih dari Allah. Dari waktu dia datang kontrakannya 6 pintu. Sekarang berapa? 21 pintu. Sebelum dia datang nggak punya ruko. Sekarang rukonya berapa? 15 Berapa pintu. proses bertahun? Prosesnya berapa lama Haji Marco? Kalau ke kandang ini 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Baru kelihatan Pak Haji. Iya. Yang gede-gede itu kalau yang sebenarnya kecil sih udah mulai ya berasa. Tapi kadang-kadang kita mau yang gede. Tapi kata Mana mic-nya? Jadi Pak Haji bilang suruh ibadahnya di saya harus yang ekstrim. Karena selama ini saya ibadahnya ya bahasa Sundanya belang bentong, bolong-bolong. Tapi Pak Haji ya lu datang ke kandang, lu ibadahnya harus dipaksa, sedekah dipaksa. Jadi ketika saya datang ke sini nggak punya uang, nol, zero. Jadi mau sedekah yang ekstrim apa ya gitu. Kata Pak Haji kan, nah ibadah ekstrim oke saya sanggup misalnya untuk 7 bulan tahajud. Terus untuk sedekahnya saya benar-benar nol. Jadi saya kebetulan saya berangkat sini pakai mobil, pulang saya apa? Pakai angkot. Pernah sampai seperti itu. Gue tahan. Kalau di sini emang ekstrim, Mbak. Ya. Karena kalau nggak dipaksa dia nggak bisa. Ya. Tinggal lo mobil, pulang Ya. naik angkot. Iya, terus saya juga bilang sama istri, Mama kita udah tanggung kita itu dulu ya barang itu sama istri, Mama boleh nggak? Kata istri saya boleh, kan mobil papa gitu. Kita ada mobil satu lagi. Kenapa saya ngasih mobil satu lagi? Karena saya lihat anak-anak di sini banyak pada ngaji, ibadahnya ada, terus motivatornya Pak Haji ada, dan orang-orang yang datang juga orang yang udah pada berhasil. Masa kita enggak gitu kan? Malah ada yang agamanya beda juga waktu itu siapa gitu ya, agamanya Chinese ya, tapi memang mereka berhasil, masa kita enggak. Jadi saya ada mobil satu lagi Grand Max yang Pak Haji, saya mau sedekahkan lagi boleh. Jadi Pak Haji itu mobil itu Pak Haji dandanin untuk jemput anak yatim. Jadi anak yatim itu biasanya berangkat ngaji itu pakai apa? Pakai ojek. Kadang-kadang kehujanan, kadang-kadang rumah jauh. Karena di sini kan ada anak yatim itu dari 3 kecamatan tuh jauh-jauh semuanya. Jadi saya sedekahin lagi mobil Grand Max ke kandang. 2-3 hari bapak saya datang ke rumah. Haji bener lu pakai bahasa Sunda maneh ya. Sedekahin mobil ngasih ke Pak Haji Dwi mobil dua-duanya. Iya Pak gitu. Langsung dibilang cuh muka saya Dilidahin sampai sama pada bapak ini. kandungnya. Istighfar gitu kan. Kasih-kasih. Iya, kenapa? Emang adik-adik lu semuanya pada punya mobil gitu. Emang semuanya punya mobil. Haji Dwi itu udah kaya. Kenapa harus Haji Dwi gitu?
langsung dibawatin pintu terus pergi. Adik saya baju pada ngomong padanya, hari gini zaman sekarang ngasih mobil ke orang yang baru kenal gini-gini. Kalau saya kan udah kenal Pak Haji tuh lihat kandang anak-anak pada ngaji, ya, ijab segala macam. Saya yakin aja karena sebelum ke kandang saya udah kemana-mana. Udah cari dukun. Udah kemana-mana. Bogor, Jakarta banyak juga loh. Bogor, di jalan saya itu malah lebih dari 7 yang yang sukanya. Ini ada seangkatan Pak Haji Marco, dia sampai ke Garut, ke Pamembek, namanya Bu Sari. Bu Sari, cari pesugihan. Cari pesugihan. Ya, Cari terus kejayaan. Pamembek ya, Iya. namanya Bu Sari. Saya orang Garut, Pak. Siapa? Saya orang Garut. Oh iya, nah ini Bu Sari sana, Iya. cari pesugihan. Terus ke Sukabumi, Bandung, Cianjur, Banten, sampai ke ujung Keliling dia ujung nyari. Genteng, ke Surade segala macam. Tapi ya semuanya nggak ada gratis, semuanya pakai ini semuanya. Tapi Jong, saya sampai udah capek kata mertua saya, Ji mau kemana lagi Ji, mau nyari admi gitu. Pinjam uangnya 2 juta, karena kita kan bawa anak segala macam. Kadang-kadang anak saya bilang, Pak kita mau kemana lagi nih Pak, kok nggak nyampe-nyampe. Karena alamatnya jauh-jauh ke gunung-gunung gitu kan, kadang serem banget sampai di bawahnya tuh jurang. Terus Nyari pesugihan. terus itu nggak semua nggak ada gratis, semuanya bayar. Terus adik saya itu istighfar ini zaman sekarang ada gini loh ngasih mobil dua mobil ke ke Haji Dwi gitu. Ingat gitu, mereka pada nelpon, pada marah-marahin saya. Ketika saya terkabul, bapak saya nanya, Ji masih ke kandang? Iya Pak, alhamdulillah masih ke kandang. Ya udah istiqomahin aja. Gitu. Setelah dia udah kontrakan di 15, iya, terus rukonya. Pabrik saya udah laku. Itu kan Pabriknya 17 tahun gak laku-laku dijual. Tawar-tawarin gak laku-laku. Terus adik saya juga nanya, Teng kalau kita lagi nggak punya duit semuanya pada ngejauh semua kan. Iya, bener Saudara semuanya pada Kira duitnya banyak. Pas kelas kita udah terkabul pada datang Kerasa semua. sama saya sekarang, Pak. Ya. Terus pas adik saya tanya gitu, masih ke kandang Kak Haji Dwi? Masih. Dia bilang apa? Salamin ya buat Haji Dwi. Baru dulunya kan ngomongnya panas gitu. Istighfar, doa, inget. Soalnya dia 9 bersaudara. Iya, terutama adik-adik perempuan ya, ada mereka gitu. Jadi ya saya dari tahun 2014 sampai sekarang masih di sini. Jadi rumah kedua saya 2014 barengan dia namanya Roni. Pak Roni. Ya. Roni itu dagang sembako. Waktu dia datang omsetnya cuma 15 juta per hari. Betul. Utangnya 6 miliar. Iya. Sekarang Roni omsetnya per hari 600 juta. Iya. Masih di sembako. Masih sembako sampai hari ini. Dia ngundang anak yatim setiap hari Selasa. Ya, untuk ngaji. Ngaji 99 anak yatim tiap Selasa. Iya. Maksain, gue bilang paksain. Undang anak yatim. Paksain. Dibawa ke Di sini di Parung. Parung. Anaknya masih umur 20 tahun sebelahnya. Mungkin dia lagi nonton. Ya. Omsetnya 150 juta per hari. Per hari. Kita nih bos kalau udah meraktekin ilmunya Allah, wasilahnya RDAY, kita udah nggak main lagi puluhan juta, mainnya udah ratusan juta. Ya. Kok bisa? Ya itu. Ya. Jadi Sedekah subuh pertama, jangan bolong, sedekah Jumat barokah strategi jangan tadi kan bolong. Pak Haji, kenapa sembako? Menurut Pak Haji sembako apakah kita sudah di sini pakemnya atau Di situ pakemnya bos, kan gue lihat Roni ini lagi gue ajarin per hari omsetnya 1 miliar lagi gue ajarin sekarang nih. Sekarang kan baru 600 juta. Ya, Ini gue paksain dia harus satu hari 1 miliar. Nanti kalau udah 1 miliar gue mau loncatin sehari 1,5 miliar. Top-topnya sehari 10 miliar gue bikin. Kok bisa? Bos, dulu dia kalau beli Indomie pesan di Madus itu paling datangnya berapa? Tapi sekarang dia pesannya bos 100 dus datangnya 1.000. Pesan 1.000 datangnya 50.000. Jadi cuman tukar faktur. Truknya udah pindah ke. nah itu gimana Pak Haji? Ya bertahap bos. Siap. Gitu. Semuanya butuh proses. Kalau sekarang lo gua ajarin nggak lucu.
Kok kan kita baru kenal, Iya. saudara bukan, teman bukan. Nanti lo privat kedua, privat ketiga, privat keempat, privat Iya. kelima. Karena ini kan privat berapa kali loh? Kagak kehitung. Nggak kehitung hampir tiap hari, bos. Tapi kan hasilnya. Alhamdulillah. Nah sekarang lo praktekin dulu, yang 18 jangan ada dulu. Nanti lo datang kemari lagi, ntar gua ajarin lagi. Yang 18 nggak boleh ada dulu. Emang ada? Ada ayatnya, ada hadisnya. Lo terangin sebentar. Ayatnya sama hadisnya. Nih lo dengerin nih bos. Ya, nyambung yang Pak Haji sampaikan ya. Ada ayatnya yang harus bersih kita. Itu kita ayati di surat As-Sams yang harus apa? Iya, yang harus membersihkan jiwa. Kalau kita mau beruntung kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Qad khaba man dassaha. Jadi kalau lo mau beruntung, pengertian kita bebas. Kan begitu. Mau beruntung, jaga jiwamu, bersihkan hatimu. Tapi kalau kau kotori, maka kau akan buntung, kau akan bangkrut. Itu kekuatan bersihnya hati. Kalau di hadisnya sangat populer hadisnya, Rasulullah menyampaikan dengan diawali ingat. Berarti penting kan itu? Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus semuanya. Apabila dia busuk, maka rusak semuanya. Apa itu? Kata Nabi, dia adalah hati. Nah, dengan hati yang negatif, maka pancaran energinya ada energi yang negatif. Maka yang datang yang aura-aura yang negatif-negatif. Tapi kalau kita positif jiwanya, maka aura yang ada yang kita keluarkan adalah nur, cahaya ilahi. Pancaran aura positif. Maka yang akan datangi kita pasti yang orang-orang positif, orang-orang yang membantu kita, orang-orang yang memberikan modal kepada kita, yang menitipkan barang kepada kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kunci dasar yang Pak Haji sampaikan, rezeki mengejar kita. Kalau kita positif, seperti halnya kita mau pengen kupu-kupu, kita nggak harus mengejar. Kalau dikejar capek, jatuh bangun, butuh waktu lama, kepegang kupunya, rusak kadang. Tapi kalau kita nyiapkan bunga, tanam, maka kupu-kupu yang datang. Hati kita tanam taman bunga yang indah, maka rezeki yang akan mengejar kita. Bersih itu dalam artian kita mohon ampun, membersihkan diri. Itu dijanjikan oleh Allah di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Allah nyampaikannya apa? Mohon ampun di ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Ada 5 yang diberikan Allah kalau kita mohon ampun. Ya, satu saja yang kita sampaikan. Apa yang akan ditambah oleh Allah? Wa yumditkum bi amwal. Maka akan aku lipat gandakan harta kalian. Itu janji Allah seperti itu. Maka kalau kita mau positif, hilangkan sifat itu. Pak Haji sampaikan, jangankan 18, 5, 6 saja nggak boleh. Jangankan 5, 6, 1 saja nggak boleh. Jadi 1 akan merusak. Seperti peribahasa, nila setitik, rusak susu sebelang. Jadi harus tidak boleh secuil pun. Gitu. Jadi lo paksain bos, latihan dulu 1. Itu sifat 18 ilangin. Baik yang di istri maupun di suami. Nanti kalau lo bisa, lo datang kemari lagi, privat lagi. Ntar gue ajarin, gak mungkin gak. Tapi kalau sekarang gue ajarin percuma. Orang masih ada kok.
Yang ada sama juga buang garam ke laut, nggak berasa asin. Hah? Cuma saya masih mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Sementara kalau ada anak, Ya latihan. iya. Saya mengakui saya tuh orangnya, apalagi kalau lagi bawa mobil kan. Nggak boleh. Kesalahan saya ngakuin, mak istri juga bilang nggak boleh. Kalau mobil lo Avanza nggak apa-apa Xenia. Kalau lo begitu. Tapi kalau nggak bakal bisa pakai Pajero. Kalau begitu. Lo tuh sekelasnya Karimun. Sebenarnya istri juga gitu, kadang-kadang gue gampang terpancing kayak sekarang dia lagi konflik keluarga, udah jangan usah di ini lagi. Nggak boleh ya, tenang legowo aja. bos. Iya harus legowo. Nah kemarin saya sempat kesel ya sama iparnya dia, udah jangan di apa namanya Jangan bos. maksudnya jangan, saya malah ngeredam dia, jangan di apa namanya diambil hati, udah diem aja, saya bilang gitu. Dia sempat kesel juga Bos, kita nih sama istri kadang baik ya. Iya. Sama adiknya istri aja kadang adiknya istri nilai kita jelek bos. Emang begitu, tapi ya biarin aja. Enggak, justru dia tadi kesel sama adiknya. Saya bilang jangan deh, nggak usah di ini jadi ribut antara keluarga. Kita aja mau Ucu deh, Ucu kan ada bungsu dia, udah ribut begini jangan sampai parah lagi, mana udah tenangin aja, jangan ngadu lagi sama kakak kamu gitu. Mas saya nasihatin Pokoknya gitu. yang penting lo berdua solid aja bos, lo berdua solid aja, lo berdua solid. Masalah adiknya istri udah jangan ditanggepin bos. Yang penting kan lo solid berdua, rezeki lo ada. Nanti kalau duit lo banyak tenang aja bos, semua pada dekat. Kan udah dialamin dia gue lo. Ya iyalah orang lo nggak pegang duit. Kalau gue duitnya lagi banyak-banyaknya orang pada datang ke gue. Dicari. Iya kan? Kalau nggak ada duitnya nggak kabur. Ada duit abang saya, nggak ada duit abang nungging, gue tendang. Oke? Cair 10 M ya. Sip, terkabul. Sampai ketemu lagi. Sip, terkabul ya. Yo, oke. Thank you ya. Kalau untuk centong gimana Pak? Centong, gak usah lo, gak usah pakai centong. Itu dulu aja akur dulu. Akur. Centong nomor 2 bos. Tahu lo nyentongin duit banyak boros. YouTube, kasih lihat YouTube-nya Aki Marco. Itu bagaimana?